firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang telah memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, supaya kami dapat mengerti, memahami apa rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dari awal pertengahan sampai selesai kami mendengar firman Tuhan, kami tidak izinkan kuasa kegelapan setan jahat mengambil keuntungan ketika benih-benih firman Tuhan ditaburkan. Kami percaya Tuhan, kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku dan mempraktikannya dalam kehidupan kami. Kami siap dengar firman Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, Jemaat Efrata Panama yang ada di rumah, mari kita membuka Alkitab kita dan pembacaan firman Tuhan. Saya ambil di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya memberi tema atas khotbah saya pada pagi hari ini adalah hidup yang menjadi berkat. Saudara sekalian, hidup di dunia ini adalah sementara, karena hidup kita ini sangatlah singkat. Dunia hanyalah tempat persinggahan manusia yang sementara. Dan pada saatnya tiba, kita harus menghadap Tuhan, sang pemilik kehidupan ini. Kematian tidak memandang usia, bisa datang setiap waktu, saudara. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya dipanggil Tuhan. Tidak sedikit orang yang terlihat sehat, tapi tiba-tiba dia pergi secara mendadak. Pada tanggal 12 Mei kemarin, kita hamba-hamba Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, dikejutkan dengan berita meninggalnya seorang hamba Tuhan senior di Jakarta secara mendadak. Beliau adalah pencipta lagu Hidup Adalah Kesempatan. Usianya 64 tahun dan terlihat masih sangat sehat. Kami pun tidak pernah mendengar bahwa beliau menderita sakit yang begitu parah, saudara. Namun kalau tiba waktunya, manusia tidak kuasa untuk menolak atau meminta perpanjangan waktu dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, kalau kematian itu datang kepada kita, apakah kita sudah siap? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jangan sia-siakan hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan. Baiklah kita kiranya hidup kita yang singkat ini diisi dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi banyak orang. Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna. Dia hadir ke dunia ini untuk apa, saudara? Menjadi teladan dan berkat bagi umat manusia. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Bapak Ibu, kita semua diajarkan untuk dapat menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar kita. Menjadi berkat tidak harus melakukan hal-hal yang luar biasa atau menciptakan keajaiban seperti apa yang dilakukan Yesus Kristus Tuhan kita pada waktu dia ada dalam dunia ini. Tetapi cukup melalui perkara-perkara yang sederhana yang dapat kita lakukan sehari-hari. Lewat ucapan dan tindakan kita, kita dapat menjadi penghiburan bagi orang lain yang sedang berduka cita. Kunjungan kita juga menjadi penguatan bagi orang yang sedang dalam kondisi lemah karena menderita sakit mungkin. Doa kita dapat menjadi kekuatan yang membangkitkan semangat bagi orang yang sedang mengalami pergumulan. Artinya, saudara, hidup kita ini akan menjadi bermakna ketika orang lain merasakan berkat atas kehadiran kita. Berkat yang bukan saja berupa materi dan uang, tetapi juga dalam bentuk perkataan kita dan tindakan kita.
waktu, tenaga, dan harta, segala sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita, tidak semata-mata untuk dinikmati sendiri Bapak Ibu. Bahkan perubahan hidup yang lebih baik yang kita alami dalam Tuhan itu pun harus menjadi berkat bagi orang lain. Refleksi kasih yang sesungguhnya adalah apa yang terlihat dalam tindakan kita sehari-hari. Nah, ibadah yang sejati harus diwujudkan dalam bentuk kehidupan yang membawa berkat berupa tindakan kasih terhadap sesama, membawa mereka kepada Kristus yang menyempurnakan hidup untuk menjadi manusia yang taat dan berkarakter seperti Kristus yang adalah sempurna. Berikut ada 2 cara yang dapat kita lakukan sehingga kehidupan kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang pertama adalah hidup yang transparan. Hidup yang transparan adalah hidup yang dapat dilihat tanpa ditutup-tutupi. Hidup apa adanya, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara kesalam Tuhan, yang ingin dilihat oleh orang adalah apa yang ada pada kita secara natural, tidak dibuat-buat. Dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa perbuatan kita yang benar, perkataan kita yang benar, dan tindakan kita yang benar sesuai dengan firman Tuhan itu yang ingin dilihat oleh jemaat, oleh orang-orang di sekitar kita, oleh saudara-saudara kita, apalagi mungkin orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, bila semua itu kita lakukan dengan baik dan benar, saudara, tentu dampaknya bagi orang di sekitar kita itu ada. Sebagaimana dikatakan bahwa pohon dikenal dari buahnya, maka Tuhan Yesus pun akan dikenal oleh orang yang tidak mengenal Dia melalui perbuatan saudara, tindakan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, satu contoh yang paling nyata dan mudah adalah anak-anak kita, saudara. Mungkin hampir setiap hari kita memberitahu mereka bagaimana seharusnya mereka bertindak, mengerjakan sesuatu atau meresponi sesuatu, Bapak Ibu. Namun kenyataannya mereka akan melakukan segala sesuatu seperti yang kita atau orang tua lakukan, bukan melakukan apa yang kita katakan. Yang paling gampang adalah mereka melihat cara hidup kita, bagaimana tindakan kita, bagaimana kita melakukan sesuatu atau merespon sesuatu dalam kondisi tertentu, daripada perkataan atau nasihat-nasihat kita. Tindakan kita yang lebih menarik perhatian mereka dan akhirnya mereka ikuti. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa suatu tindakan itu jauh lebih efektif daripada beribu-ribu kata yang kita sampaikan, kita ucapkan kepada anak-anak kita. Nah, sikap dan tingkah laku anak-anak adalah cerminan atau pola asuh orang tua. Di rumah atau di mana saja, ya, termasuk dari sisi kerohanian, spiritual kita, intelektual kita, dan emosional kita, saudara. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama, Bapak Ibu, mengintrospeksi diri mengenai beberapa hal. Dari segi apa spiritual, apakah kita lebih sering menonton televisi dibanding membaca Alkitab atau buku-buku yang bermanfaat? Apakah kita berdoa atau saat hendak dan bangun tidur? Berdoa sebelum dan sesudah makan, berdoa saat hendak kita keluar rumah atau berkendaraan dan lain sebagainya. Sudah mengajari dan sudah mempraktekkan bersama anak-anak setiap kami mau meninggalkan tempat, kami berdoa di mobil. Kadang-kala saya lupa untuk berdoa, anak-anak ingatkan, Pap, berdoa dulu. Akhirnya saya mengambil posisi berhenti di tempat yang aman untuk berdoa, saudara kesayangan Tuhan. Dan ternyata, saudara, akhirnya menjadi gaya hidup juga anak-anak apa yang saya praktekkan bersama anak-anak. Tanpa saya menyuruh mereka, mereka akan terbiasa dengan kondisi seperti itu. Itu yang dilihat oleh anak-anak kita, saudara kesayangan Tuhan. Nah, dari sisi intelektual, apakah sebagai orang tua kita dapat menjadi contoh bagi anak-anak? Bahwa lebih baik membiasakan diri membaca sesuatu untuk menambah wawasan mereka.
daripada sekedar membaca atau membuka HP kita melihat hal-hal atau berita-berita yang hoax. Apalagi saat ini, saudara, semua informasi dapat diakses dengan sangat mudah melalui sarana medsos. Dari sisi emosional, saudara kasihan Tuhan, bagaimana sebagai orang tua kita dapat menjadi contoh bagi anak-anak dalam mengelola emosi kita, saudara. Misalnya, selalu bersyukur, sabar ketika mengalami masalah, empati ya kepada orang yang mengalami musibah. Apakah kita bisa menunjukkan kepada anak-anak kita dapat menjalin hubungan dan komunikasi yang baik, tulus dalam memberikan pujian juga kepada mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak peduli benar atau salah, setiap yang lahir dari kebiasaan orang tua akan menjadi contoh atau patron bagi anak-anak. Maka perbanyaklah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, karena orang tua adalah role model bagi anak-anak kita. Itu sebabnya sangat penting bagi setiap kita, terutama orang tua, untuk memberikan contoh dan teladan yang bukan hanya baik, tetapi juga benar sesuai dengan firman Tuhan. Kepada anak-anak dan keluarga kita, kita tunjukkan bagaimana arti sebuah kehidupan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai orang tua, Bapak Ibu, kita melukis sebuah lukisan dengan gaya hidup kita, dan anak-anak membingkai sesuai dengan persepsi mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu, lukislah sesuatu yang akan membuat anak-anak kita merasa bangga, karena mereka harus memberi satu bingkai pada lukisan tersebut, karena segala tindakan kita sebagai orang tua itu membentuk karakter untuk mereka pada masa yang akan datang. Nah, saudara kasihan Tuhan, tidak pernah ada kata terlambat untuk merubah sebuah lukisan yang sedang kita kerjakan, Bapak Ibu. Kita dapat menciptakan sesuatu visi dan tujuan hidup yang dapat diwariskan turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Melalui teladan yang baik, kita sudah melakukan investasi yang besar terhadap keturunan kita, saudara. Saya mengakhiri bagian yang pertama ini dengan mengutip salah satu kutipan dari 21 kutipan Mahatma Gandhi, peraih penghargaan Nobel Perdamaian di tahun 1989. Begitu banyak mengajarkan arti kehidupan dan isinya. Nah, bagaimana kebijaksanaan beliau, saudara, semasa hidupnya. Dikatakan, happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Artinya, kebahagiaan adalah segala ketika apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan berjalan dalam harmoni. Cara yang kedua yang dapat kita lakukan sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain adalah melakukan perbuatan yang baik. Mari kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ada banyak orang dihadapkan pada pergumulan dalam batinnya, saudara. Nah, salah satunya adalah hal berbuat baik. Apabila ketika perbuatan baik yang dilakukan itu seringkali tidak mendapatkan respon atau balasan seperti yang diharapkan, saudara, akhirnya orang itu mulai merasa bosan dan bahkan berhenti melakukan hal yang baik. Perbuatan yang baik bukanlah perbuatan baik, saudara, jika mengharapkan sesuatu sebagai imbalannya. Tidak sedikit orang yang melakukan perbuatan baik sebagai suatu strategi dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi pribadinya. Mother Teresa yang melakukan perbuatan baiknya karena dilandasi oleh kasih Kristus yang ada dalam dirinya. Sehingga ia merasa berhutang kepada Kristus jika tidak melakukan perbuatan baik kepada semua orang.
Bapak Ibu, beliau pernah berkata, bila kau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu mencari pamrih. Tetapi bagaimanapun tetaplah menjadi pribadi yang baik hati. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin orang lain akan menipumu. Tetapi bagaimanapun tetaplah menjadi pribadi yang jujur dan terbuka. Bila engkau mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, mungkin orang lain akan iri kepadamu. Tetapi bagaimanapun juga berbahagialah saudara. Kebaikan yang engkau buat hari ini mungkin saja besok akan dilupakan oleh orang. Tetapi bagaimanapun tetaplah berbuat baik, kata Mother Teresa. Saudara, ketika seorang petani menanam padi atau sayuran, pada saat yang bersamaan tumbuh pula rumput atau ilalang di sawah atau di ladang tersebut. Namun andaikan petani itu menanam rumput, ia tidak akan pernah mendapati padi atau sayuran tumbuh bersama-sama di ladang tersebut. Demikian pula dalam kehidupan ini, saudara. Ketika kita melakukan perbuatan baik, terkadang hal-hal buruk malah menyertainya. Entahlah dari orang lain. Jika demikian, saudara kesalahan Tuhan, ketika kita menghadapi yang namanya hinaan, cemoohan, ya menyertai perbuatan baik kita, saudara, kita harus terus melakukan itu. Jangan berhenti, saudara. Kalau kita berbuat baik hanya sekedar membalas kebaikan orang atau dengan kata lain mendapatkan balasan yang sama, apalah artinya? Hal ini tercermin dalam Alkitab di Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 33. Dikatakan, sebab jikalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, katanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah, saudara kasihan Tuhan, jangan pula kita berbuat baik karena ada suatu tendensi atau motivasi yang tidak benar. Rasul Paulus menasihatkan kita di dalam Galatia 6 ayat 9. Kita baca bersama-sama, saudara, Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, kata firman Tuhan. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita melakukan perbuatan baik, saudara, dan membahagiakan orang lain, maka sebenarnya kita sendirilah yang menerima kebahagiaan itu. Dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17a dikatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya. Sekali lagi, orang yang bermurah hati berbuat baik kepada dirinya. Jadi lakukanlah kebaikan tanpa pertimbangan, karena kebaikan yang kita lakukan tak sebanding dengan kebaikan Tuhan yang kita terima. Saya pernah mendengar sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang tinggal di suatu kota. Dia berumur sekitar 8 tahun dan sangat miskin. Suatu hari, dalam cuaca yang dingin, ia melihat di jendela sebuah toko dan mengagumi sepasang sepatu tenis. Saat ia berdiri di sana, saudara, dalam keadaan dingin dan bertelanjang kaki, seorang wanita datang dan bertanya, anak kecil, apa yang kau lakukan dengan menatap begitu tajam di jendela ini? Malu-malu anak kecil ini berkata, ya, aku hanya berdoa dan meminta Tuhan jika memberikan sepasang sepatu baru kepada saya. Tanpa ragu, saudara, wanita itu membawanya masuk ke dalam toko. Dan dengan sangat lembut dan penuh kasih, mencuci kakinya yang dingin dan kotor, dia menaruh sepasang kaos kaki baru di kakinya. Lalu, ia mengatakan kepada anak ini untuk memilih 3 pasang sepatu tenis. Seakan tidak percaya, anak kecil itu menjadi sangat bersemangat, saudara. Dia tidak pernah memiliki sepasang sepatu yang baru. Dia hanya memakai sepatu yang tua. Itu yang selalu dia pakai, saudara. Setelah menyelesaikan pembayaran, wanita itu memberikan sepatu tersebut kepada anak itu. Saudara, anak kecil itu menatapnya dengan takjub. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia berkata, Ibu, saya mengajukan pertanyaan, apakah ibu istri Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, belajarlah untuk memberikan waktu, perhatian,
materi ataupun hanya sebuah kata yang menggembirakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita melakukan hal ini, saudara, kita dapat menunjukkan kasih dan menunjukkan Tuhan Yesus kepada dunia. Ketika Anda memberikan bantuan kepada seseorang karena Anda memiliki belas kasihan dan mungkin setelah itu tidak pernah lagi mendengar kabar dari mereka, saya meyakinkan Anda bahwa Tuhan tidak pernah lupa dan ada catatannya. Dia melihat setiap kali Anda sudah berlaku baik untuk seseorang. Dia mendengar setiap perkataan baik yang telah Anda ucapkan, saudara. Tuhan telah melihat setiap kali Anda membantu orang, walaupun mereka bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih. Lakukan dan kerjakan saja. Amin. Sebagai ayat penutup, mari kita baca bersama dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 17. Dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Selagi kita ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, lakukan dan kerjakan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.